Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'lamu rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumina fil barakati fid dini wa dunya wal akhirah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a ma'dhatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai apa itu? Hah? Oh, bisa itu. Berarti selesai kita membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib bagi Allah sudah kita bahas ada 20. Yang mustahil juga ada 20. Dan yang jaiz ada 1. Terus lanjut kepada dan diwajibkan juga kepada orang yang akil balik, laki-laki dan perempuan, untuk mengetahui 5 perkara dari sebagian mu'taqad dan juga 5 perkara yang menjadi lawannya
Jadi jumlahnya ada 10. Di perkara jaiz itu bicara tentang perbuatannya Allah. Apa sih yang diperbuat oleh Allah itu apa? Yang diperbuat oleh Allah itu ya hanya satu, menciptakan. Tidak ada perbuatan yang lain, nggak ada. Di Allah itu hanya ada perbuatannya menciptakan. Kalau kita kok baca Quran, baca terjemahnya, di Quran ada ayat yang mengatakan tentang perbuatannya Allah, selain menciptakan, maka harus kita takwil ke arah menciptakan. Quran ada ayat Allah turun, Allah duduk, Allah murka, Allah bergembira. Banyak di Quran. Turun itu perbuatan bukan? Hah? Turun itu pekerjaan bukan? Turun yang bagaimana? Dari atas ke bawah namanya turun. Kalau naik dari bawah ke atas. Kalau duduk perbuatan bukan? Duduk itu pekerjaan bukan? Bergembira, marah. Bagi orang-orang Wahabi ini menjadi sifat Allah. Siapa yang nggak mengimani Allah itu duduk, bagi mereka dosa. Siapa yang nggak mengimani Allah itu turun, bagi mereka dosa. Kenapa? Karena langsung disebutkan dalam Al-Quran. Bagi kita ahli sunnah, tidak ada perbuatan Allah selain menciptakan, nggak ada. Jadi kalau ada kalimat di Quran Allah turun, maknanya apa? Hah? Maknanya apa? Hah? Menurunkan. Bukan Allahnya yang turun, bukan. Maknanya Allah menciptakan sesuatu turun, gitu loh. Entah itu malaikat, entah itu rahmat, entah itu Al-Quran, entah itu. Gitu loh. Takwilnya harus begitu. Jadi bukan Allahnya yang turun, kucluk, kira Tuhan apaan emang? Jadi kita hanya mengimani perbuatan Allah itu hanya satu, yaitu menciptakan. Allah duduk, harus ditakwil. Maknanya Allah menguasai. Kayak contohnya Belanda menduduki Indonesia. Maknanya apa? Menguasai. Masa orang Belanda duduk di atasnya Indonesia, kan nggak bisa. Allah duduk di singgasana. Allah duduk di arsy. Maknanya Allah itu menguasai. Allah marah, maknanya apa? Maknanya apa? Menjadikan siksa. Itu bukan mukanya merah, bukan. Semua yang berkaitan dengan sebuah perbuatan yang disandarkan kepada Allah harus ditakwil pada menciptakan. Itu akidah ahli sunnah begitu, gitu loh. Jadi kalau ente kok baca Quran terjemahan, kamu nggak ngaji ini,
nanti akan meyakini perbuatan Allah itu banyak jadinya. Nah kalau bicara yang diciptakan Allah apa? Banyak. Menjadikan iman, menjadikan dunia, menjadikan malaikat, menjadikan banyak, menjadikan segalanya. Apa yang muncul di jagat ini diciptakan oleh Allah. Rahmat, bikin hujan, bikin tentram, bikin makmur, bikin bencana, bikin. Jadi perbuatan Allah hanya satu, menciptakan, nggak ada yang lain, nggak ada. Kalau perbuatan kita banyak, duduk, makan, jalan, minum, tidur, banyak, gitu loh. Kalau perbuatan Allah hanya satu, yaitu menciptakan. Nah terus kita wajib tahu perbuatan menciptakan itu bagi Allah yang bagaimana. Maka di sini dikatakan yang pertama yang wajib diketahui, annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in aw tarkuhu. Bahwa Allah itu tidak wajib menciptakan segala sesuatu. Menciptakan apapun bagi Allah bukan kewajiban, bukan keharusan. Bikin apa saja Allah, apa itu? 5 perkara wajib bagi muslim apa? 5 perkara, iya, wajib. Lima perkara yang wajib pada, gitu aja. 5 perkara yang wajib pada perbuatan Allah. Beli lagi lah. Beli lagi. Pertama, Allah tidak wajib menjadikan segala sesuatu. Ente berdoa pagi, sore, siang, malam, Allah tidak wajib mengabulkannya, enggak wajib. Walaupun Allah itu berjanji, saya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, maka akan aku kabulkan. Tapi mengabulkan itu hukumnya bagi Allah jaiz. Ente ibadah sore, siang, malam, tahajud, duha, Allah memasukkan kamu ke surga, hukumnya jaiz. Bukan wajib, bukan. Bukan terus, setelah saya sholat pasti masuk surga, enggak. Jaiz. Kata Nabi, tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya, enggak ada. Orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Jaiz bagi Allah. Sebaliknya, orang ahli maksiat, minum arak, zina, Allah tidak wajib memasukkannya ke neraka, enggak wajib. Karena boleh saja Allah mengampuni, boleh saja Allah tidak menjadikan dia masuk neraka. Jadi hukumnya apa? Jaiz. Orang yang tahu perkara jaiz ini, hidupnya enggak akan stres, enggak akan. Ada orang stres, gila, marah-marah, berantem sama orang gara-gara nggak ngerti perkara jaiz.
Ada tukang parkir rebutan lapak gara-gara nggak ngerti perkara jais. Ada orang rebutan jabatan gara-gara nggak ngerti perkara jais. Kalau ngerti dia nggak ribut, nggak. Ada orang kerjaannya lagi maju, tahu-tahu rugi, stres. Ada orang lagi kerja dipecat, stres. Gara-gara apa stres? Nggak ngerti perkara jais. Allah boleh saja menjadikan kamu tetap di situ. Allah boleh saja merubah kedudukan seseorang, boleh aja. Hah? Kayak apa ente kenalnya Gus Miftah? Kenal? Hah? Naik daun sekejap. Hah? Boleh saja. Yang jatuh di bawah tukang es dinaikkan oleh Allah sekejap, boleh saja. Itu hukumnya apa? Jais. Jadi jangan kalau saya udah punya jabatan pasti hidup saya makmur, pasti nggak ada yang bisa mastiin, nggak ada. Kalau mau kembali pada perbuatan Allah, hukumnya jais. Orang yang udah masuk rumah sakit diputusin sama dokter nyawanya tinggal 3 hari, wajib mati enggak? Jais. Orang yang masih sehat, kata dokter lima umurnya panjang, besok mati boleh? Jais. Jadi orang yang tahu perkara jais ini mestinya setiap waktu selalu mengharapkan rahmatnya Allah, pertolongan Allah. Apapun, kamu jangan pernah memutuskan besok saya pasti susah, besok saya pasti celaka, besok saya pasti. Kalau kamu mengharapkan rahmatnya Allah, nggak ada kecil hati, nggak ada, mesti besar hati, karena berharap pada pertolongannya Allah, berharap karunia-Nya Allah. Lah karunia Allah itu nggak terbatas. Terus sama juga kalau kamu dikasih janji sama orang, kalau kamu ikut saya pasti kamu bahagia, kamu pasti orang nggak ada yang bisa mastiin, nggak ada. Jais, hingga kamu nggak mudah ditipu sama kata-katanya orang. Kalau saya jadi jabatan ini kamu saya kasih, nggak ada, bohong, itu bohong. Kalau saya jadi gubernur begini, kalau saya jadi presiden pasti begini, nggak ada bisa mastiin, nggak ada. Hukumnya apa? Jais. Jadi orang yang tahu jais itu hidupnya aman sebenarnya. Lah, gara-gara nggak ngerti jais pada perbuatan Allah, dia memastikan pasti begini, pasti. Adanya orang kecewa karena memastikan. Apa yang dipastikan ternyata gagal, nggak jadi, kecewa. Jadi kalau kamu bisa mengimani hal ini, bahwa perbuatan Allah menjadikan apapun juga di dunia ini hukumnya adalah jais, sehingga kita senantiasa bisa mengharapkan rahmatnya Allah, karunia Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tanazzahuhu ta'ala anil aghrati fi af'alihi wa ahkamihi. Yang kedua adalah bahwa Allah di dalam perbuatannya tidak mengambil keuntungan. Apapun yang diciptakan Allah tidak ada mengambil keuntungan, nggak ada. Nggak ada satupun yang diciptakan Allah yang keuntungannya itu kembali kepada Allah, nggak ada.
Karena Allah itu maha kaya. Allah tidak butuh segala sesuatu. Orang yang perbuatannya mencari keuntungan, orang yang perbuatannya mencari keuntungan, itu pasti akan membutuhkan bantuan yang lain. Ente pengen anak kamu pinter, maka kamu butuh bantuan seorang guru untuk menjadikan anak kamu pinter. Dengan pinternya anak kamu, maka kamu dapat keuntungan. Artinya akan selalu orang yang mencari keuntungan itu mesti dalam hidupnya punya tujuan. Saya kerja tujuannya mau cari untung. Nanti kalau kerja rugi mau? Mau. Kalau kerja pasti carinya untung. Berarti keuntungan adalah sebuah tujuan lah. Allah nggak ada tujuan dalam menciptakan, itu nggak ada. Karena orang yang kerjanya punya tujuan itu pasti minta bantuan yang lain agar tujuannya tercapai. Ente pengen mendapatkan air dari dalam tanah, berarti ente mesti apa? Menggali tanah. Untuk menggali tanah ente butuh bantuan pacul, bor, macam-macam. Setelah dibor, airnya keluar, maka ente mendapatkan tujuan kamu. Nah, Allah menciptakan langit bumi ini, apa untungnya Allah? Allah bikin manusia, bikin jin, bikin malaikat, apa untungnya Allah? Ada untungnya? Kalau ada untungnya, berarti Allah punya kekurangan. Orang yang kerjanya itu mencari keuntungan, dirinya masih membutuhkan sesuatu. Nah, Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Hingga apapun yang diciptakan oleh Allah, yang dikerjakan oleh Allah, tidak ada keuntungan yang kembali kepada dirinya. Jangan dianggap Allah itu bikin manusia untuk ibadah biar manusia itu nyembah Allah. Kalau kita nyembah Allah, Allah tambah mulia. Kalau kita muji-muji Allah, Allah tambah mulia. Enggak ada. Sedunia taat semua, Allah enggak mendapatkan tambahan kemuliaan, enggak ada. Sedunia maksiat semua, Allah enggak rugi, enggak. Pernah enggak sedunia ini maksiat semua? Pernah enggak? Sedunia maksiat semua, enggak ada yang taat. Pernah enggak? Kapan? Waktu akan turunnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dunia berantakan, sedunia kacau balau. Tapi ketika orang semuanya maksiat, jangan dikira kalau satu kampung ini maksiat semua, Allah akan datangkan murka. Wajib apa jaiz apa mustahil? Jaiz. Buktinya mana? Nah itu waktu Nabi Muhammad mau turun, dunia ini kacau balau, orang isinya maksiat semua. Tapi Allah turunkan rahmat Nabi Muhammad SAW. Bukan turun azab, bukan. Jadi gak ada tujuannya Allah bikin makhluk
biar Allah tambah mulia, dipuji tambah. Orang yang meyakini kalau saya menyembah Allah, saya muji Allah, Allah tambah mulia, itu keyakinannya Tuhan-Tuhan di luar agama Islam. Nanti kalau kenal agama Hindu, Buddha, itu ada Brahma, ada Siwa, ada mereka punya pengikut yang berbeda-beda. Bagi mereka tambah banyak pengikutnya, Tuhan itu tambah mulia. Gitu loh. Jadi ngukur kemuliaan Tuhan dari mana? Tambah banyak yang nyembah, followernya banyak, yang nge-like banyak, subscribe-nya banyak, tambah mulia. Ketika ada Tuhan yang kemudian banyak yang ngasih sesajen ini dianggap menguntungkan Tuhan. Bagi kita tidak ada sedikit pun yang kembali keuntungannya kepada Allah. Ente kalau bulan haji disuruh apa? Selain pergi haji suruh apa? Korban. Darahnya kemana? Oh, ke Tuhan. Naudzubillah, nggak ada urusannya. Dagingnya kemana? Untuk Tuhan, nggak ada urusannya. Padahal Allah yang nyuruh ente berkorban. Orang-orang Arab dulu juga ngelakuin hal yang sama, berkorban. Tapi darahnya dicipratkan ke dewa-dewanya. Dagingnya diserahkan ke dewa-dewa. Seakan korban itu menguntungkan. Ini bukan keyakinannya kita, bukan. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan segala sesuatu enggak ada keuntungan. Allah bikin malaikat. Ada yang disuruh apa? Nyabut nyawa. Ada yang disuruh nurunin hujan, ada yang disuruh nganterin wahyu, ada yang disuruh jaga neraka, disuruh jaga surga, disuruh nyatet kanan kiri. Itu malaikat itu membantu Allah enggak? Hah? Allah dapat keuntungan enggak dari nyiptain malaikat? Oh ya dapat keuntungan, Beb. Lo kira presiden? Tambah banyak menterinya, presiden tambah santai kerjanya gitu. Yang kerja menteri, Allah enggak begitu, enggak. Jangan kamu yakini bahwa malaikat itu membantu Allah, enggak ada begitu, enggak ada. Ini loh keyakinan Ahli Sunnah harus ditata hatinya begitu. Kita ini agama yang lurus. Jangan ikut sama keyakinannya orang-orang di luar Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalau kamu nggak belajar tata cara keyakinan orang Islam, ya kamu akan ikut-ikutan sama keyakinan orang di luar Islam. Ini pentingnya kamu ngaji akidah di sini. Hingga bagaimana kamu mengenal Allah dan bagaimana kamu mengimani yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Allah di dalam perbuatannya menciptakan itu tidak ada kewajiban. Semua yang diciptakan Allah hukumnya jaiz. Yang kedua, dalam menciptakan segala sesuatu Allah tidak mengambil keuntungan. Orang yang kerjanya cari keuntungan itu makhluk. Karena makhluk itu membutuhkan sesuatu. Hingga kalau kerja cari untung. Ente ngaji cari untung. Apa? Pengen pinter. Ente ke pelabuhan, ke laut cari untung. Pengen dapat apa? Penghasilan. Ente kerja, ente bertani, ente jadi semuanya. Apapun yang kamu kerjakan mesti mencari keuntungan. Kalau ada orang kerjanya nggak cari keuntungan, maka
akan ada kemungkinannya apa? Dua. Orang yang kerjanya nggak punya tujuan, maka kerjanya main-main. Kayak ente muter-muter ini. Ini mau ngapain ini? Main-main, nggak ada tujuan, nggak ada keuntungan. Lah, mustahil Allah itu menciptakan sesuatu main-main, mustahil. Allah bikin rumput, bikin apapun di jagat ini nggak ada yang nggak ada keuntungannya untuk manusia. Semua yang Allah ciptakan akan kembali keuntungannya untuk makhluk, bukan untuk Allah, bukan. Hanya makhluknya aja yang nggak tahu keuntungannya, gitu loh. Diciptakan oleh Allah begini, untungnya apa? Diciptakan begini, kamu aja yang belum tahu untungnya. Kalau kita ngomong namanya hikmah. Perbuatan Allah itu mengandung hikmah. Makanya orang tua kita sering ngomong, udah diambil hikmahnya aja. Ya toh? Ada kejadian ini, udah diambil hikmahnya aja. Kenapa? Karena memang perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin sia-sia, nggak mungkin. Apapun juga. Sampai dikatakan, hatta kamu kena duri di pinggir jalan, itu nggak akan sia-sia, nggak akan. Kalau kamu sabar menerima itu, Allah akan ambil dosa-dosa kamu. Semua yang Allah ciptakan akan kembali keuntungannya kepada makhluk. Allah bikin kejadian Palestina. Apa untungnya? Untungnya apa? Banyak. Bagi orang Palestina dipercepat masuk surga. Yang hidup diberikan pahala yang luar biasa. Orang Islam yang lihat mau bantuin, luar biasa pahalanya. Wah, keuntungannya banyak gitu loh. Jadi nggak ada yang sia-sia. Tapi kan kesian, Beb. Loh, kesian itu urusan siapa? Allah yang menjadikannya. Allah bebas menjadikan apa saja, bebas. Makanya kayak orang-orang Hindu. Orang Hindu itu kalau ada orang motong hewan, boleh nggak? Nggak boleh. Sapi, nggak. Kenapa? Orang Hindu itu makannya vegetarian, sayur-sayuran. Nggak boleh makan. Kenapa? Membunuh itu nggak boleh, kata dia, kesian. Lah, kita diperintah Allah bunuh. Kambing suruh dibunuh, sapi suruh dibunuh, buat apa? Makan buat kamu. Kesian. Nah, wong itu hamba saya yang nyuruh saya. Kok ente kesian gimana sih? Kambing itu hambanya Allah. Sapi hambanya Allah. Yang nyuruh Allah. Kok jadi urusannya kesian bagaimana? Kalau pakainya perasaan, kamu jadi orang Hindu nanti. Kesian, jangan dipotong. Loh, kok jangan dipotong ya? Ada hikmahnya. Apa hikmahnya motong? Darahnya yang muncrat. Itu mengandung hikmah yang luar biasa. Hingga ini loh yang harus kita yakini dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Wahabi, ini di luar Ahli Sunnah, perbuatan Allah itu wajib harus menjadikan yang baik-baik. Kalau ada orang nih berbuat baik, Allah harus menjadikan dia mendapatkan kebaikan lagi. Itu Wahabi. Ahli Sunnah nggak begitu. Bagi Ahli Sunnah tetap hukumnya
jais. Ada orang berbuat baik, sholat, puasa, zakat, haji, besok celaka, boleh nggak? Boleh nggak? Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kurang baik apa mereka? Pejuang, peperangan, bantu Nabi, jihad, meninggalnya terbunuh. Lagi sholat, tancep. Satunya dibantai, satunya diracun. Sayyidina Utsman lagi ngaji, dibunuh. Coba. Allah nggak wajib bikin kamu baik terus, enggak. Walaupun entenya itu orang baik gitu loh, boleh saja. Lah, yang demikian bagi Allah menjadi itu mesti ada hikmahnya. Nggak mungkin Allah bikin begitu sia-sia, nggak mungkin. Tinggal kamu ngerti nggak tiap kejadian itu apa hikmahnya. Kalau kamu nggak ngerti hikmahnya, mungkin hari ini nggak tahu, besok lusa akan tahu. Oh, ternyata kemarin tuh untungnya ini toh. Akan terjawab nanti di belakang hari. Kalau kamu sekarang belum tahu hikmahnya, besok Allah akan kasih tahu kamu. Karena nggak mungkin ada sesuatu pun yang diciptakan Allah sia-sia. Ini berkaitan sama perbuatan Allah. Ada dua hal yang harus kita yakini. Yang tiga lagi kita akan sambung besok, berkaitan sama makhluk. Yang dua ini berkaitan sama perbuatannya Allah. Yang pertama jaiz, yaitu Allah tidak wajib menjadikan. Yang kedua, Allah tidak mengambil keuntungan dalam menciptakan segala sesuatu. Allah mencatat nih, malaikat disuruh nyatet. Ketika sudah tercatat semua, itu buku catatan itu menguntungkan Allah enggak? Buat siapa bukunya? Allah dibaca gitu. Oh, fulan banyak jahatnya. Oh, buat siapa bukunya? Nanti dibalikin lagi. Ini loh buku kamu baca. Bukan buat Allah, bukan. Jadi Allah mencatat itu enggak terus. Oh, nanti malaikat kan lapor, Allah baca. Allah enggak butuh itu. Allah Maha tahu. Enggak butuh catatan, enggak butuh. Malaikat disuruh jaga surga. Buat apa? Ya buat ente. Kalau butuh apa lapor malaikat. Saya butuh ini. Oh ya, ada yang jaga, ente yang untung. Bukan Allah untung, bukan. Allah bikin malaikat untuk ngurusin air, ngurusin hujan, ngurusin rezeki. Ente yang untung gitu. Allah nggak dapat untung apa-apa, enggak. Karena Allah itu ghaniyul mutlak. Allah itu zat yang maha kaya secara mutlak. Allah tidak butuh segala sesuatu. Hingga apapun yang diciptakan oleh Allah itu akan kembali keuntungannya kepada makhluk. Jadi Allah bikin langit, bumi, manusia, malaikat, apa hikmahnya? Oh, hikmahnya kamu, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dibikin di dunia ini syukur luar biasa. Kenapa? Kita diperkenalkan untuk mengenal zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini nggak dibikin gimana? Ya kita nggak kenal Allah. Lah Allahnya ya nggak rugi sama sekali. Allah nggak ada yang kenal, nggak ada masalah bagi Allah.
Oh, sebelum langit bumi diciptakan Allah ya esa sendiri, gak ada urusan sama yang lain. Tapi Allah berkehendak menciptakan makhluk, mau memperkenalkan makhluk pada dirinya. Ini keuntungannya makhluk gitu loh. Bagi yang nggak mau kenal Allah, ya dia yang rugi. Yang nggak mau ibadah, yang nggak mau taat, yang nggak mau ikut Nabi, yang rugi siapa? Ya makhluk. Allah nggak mendapatkan kerugian, enggak. Yang mau ikut Allah, taat, Allah nggak dapat keuntungan. Makhluk sendiri yang menanggung keuntungan dan makhluk yang menanggung kerugiannya. Ini loh, dua perbuatan yang dua sifat perbuatan Allah namanya. Kalau perbuatan Allah satu, apa? Menciptakan. Sifatnya dua, tidak wajib dan tidak mengambil keuntungan. Beda ini. Perbuatan Allah berapa? Satu, apa? Menciptakan. Sifatnya dua, apa? Tidak wajib dan tidak mengambil keuntungan. Gitu. Jadi jangan sampai keliru ini. Jangan perbuatan Allah tiga, jangan. Perbuatan Allah satu. Sifatnya yang pertama dalam menciptakan itu tidak wajib, yang kedua dalam menciptakan tidak mengambil keuntungan. Nyambung kira-kira? Paham apa bingung? Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita yang menyampaikan kajian pagi ini. Terima kasih juga kepada para jamaah yang hadir di masjid Al-Alim kajian bersama yang jauh berikan dari guru dari berbagai sholat hadir. Kemudian para jamaah barangkali ada yang masih belum jelas, mohon untuk bertanya. Kemudian yang barangkali kedua justru karena mikrofonnya ini tidak sampai ke jamaah. Cuma izin dulu merespon dari jamaah kemarin. Ada misalnya jamaah yang bertanya karena belum tahu sama sekali, tapi ada yang seolah tahu tapi kok bertanya. Kalau menurut pendapat pribadi saya sendiri kan sering bertanya gitu. Kalau pertanyaan saya kurang tepat, jika lurus mau diluruskan. Artinya kajian topik kita luas sehingga kadang-kadang ada pertanyaan sebenarnya tahu, cuma ada mesti penjelasan karena berkaitan dengan ilmu dan amalia. Ketika kita mau menjalankan ilmu dan amalia, kan harus jelas dari seorang guru. Kalau mungkin dari yang lain kan masih bisa mamang gitu, tapi kalau dari guru sendiri lebih mantap. Jadi sekali lagi ya intinya adalah penjelasan ya, itu ya. Baik, kepada para jemaah yang ingin bertanya tentang kajian pada kali ini, mungkin dua orang penanya ya, silakan. Nanya apa itu? Dua sifat perbuatan Ya.
Nih nanya.